Irama sidang PKI pertama pada tahun 29 Mei sampai ini pada akhir tahun Jepang berdasar pada itu karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah PKI Dokuritsu Chumbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Funakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Haji Manwidya dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Jibang Ngase Yoshio dari Jepang dan Soroso Indonesia. Kemudian mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai begini pada tahun itu dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di gedung Churosaki, gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota DPRD yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Cibangsai, Soroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang untuk PKI. Assalamualaikum saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Namun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli pada sesama yang menjadikan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang merupakan terbut toleransi dalam beragamanya. Hal ini merupakan cerminan dalam ketuhanan dan juga rakyat ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasan. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan. Demikian gagasan yang saya sampaikan. Mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama 5 dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dari dan petunjuk dari seorang teman kita berkasa, akhirnya saya memberikan nama 5 dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas 5 dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia. Kepala yang tadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh keras sehingga tinggal 3 saja. Disebut Trisila. Dan jika saya merasa menjadi satu, maka dinamakan sosial nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan mengemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah pesan menurut saya.
Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibamase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan diputuskan lagi oleh ketua sidang. Hanya ini saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibamase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dari Dr. Sukumoto dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh panitia 9. Dengan demikian sidang pertama PPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Meneruskan dasar negara bagian selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh panitia 9. Oleh ketua yang dipilih Soekarno dan anggotanya dipilih dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. Almarhum Abdul Wahab Zakir, Ahmad Subrajo, Mr. Muhammad Yamin, Pak Agus Salim, KH Rashid Hasmi, dan Habib Husnul Suso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta serta terpesan hal yang menyangkut orang banyak sebaiknya dan seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencapai pada mufakat sehingga tidak ada saling merugikan. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dokulitus Yumbi Intiosaka yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya umumkan bahwa sidang PPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang PPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang perbedaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta KPK berkas-berkas. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Nartanegara, Suryo Hadi Jodo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan sekalian, karena itu menghadapi saat jam suci, baiklah kita menyanyikan cipta, supaya jangan hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci. Dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni yang tidak terpengaruhi oleh sesuatu yang tidak suci. Oleh karena itu saya mohon kepada tuan-tuan sekalian, supaya tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima doa. Usul itu kita turuti, dan saya minta marilah kita memeningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan PPUPKI yang kedua ini.
Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai Al-Fatihah. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil, dan juga kita dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak mungkin. Marilah tuan-tuan, kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Bahwa kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih republik, ada 55 sistem kerajaan 6 dan lain-lain 2 dan belakang 1. Mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang 27 di Yosaka yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 sistem negara yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belako, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat, nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam sidang BPP tanggal 10 dan 11 Juli pada tahun 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang akan angankan, hendaklah sanggup pula mengikuti bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi, ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Kata Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu kata Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi yang besar dari negara sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat ke arah sisi timur, pulau timur, saya setuju sekali karena orang yang terhormat Muhammad itu akan pulau ini masukkan ke dalam rumah kita. Melekat di Indonesia ada begitu pula Borneo Utara di mana terletak Sarawak dan juga dan Papua Utara dan kita. Tapi yang di Papua Utara dan kita. Tapi yang di itu adalah alasan kawasan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman. Pada waktu itu, dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia sampai Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita. Dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jika kita menambah Malaya? Ya, sudah kenapa Borneo supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami juga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui
dalam sidang PPKI 1. Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua PPKI telah selesai tanggal 6 Agustus 1945. Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima, korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945 PPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugasnya telah selesai dan pada tanggal 9 Agustus 1945 Jepang kembali menjatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hari ini membuat Jepang kewalahan setelah peristiwa pengaboman dan kapal tiga tokoh Indonesia yaitu Soekarno, Dr. Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Wijayandra dipanggil oleh Marsikal Terowonsi di dalam Vietnam, dan juga ada Jenderal Perak Suci memberikan keputusan yaitu disetujuinya pembentukan PKI dan pengangkatan Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil PKI serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi Bukan. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya dan Anda, Bung Hatta dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia? Baik, saya di sini untuk menyampaikan undangan Terauchi supaya kita untuk menuju ke dalam Vietnam. Kita kesana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta dan Rajiman sudah sampai di Dalam Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bu. Kapan bagaimana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok, lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuk PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Apa pelaksanaan proklamasi? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tujuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka sudah ke Singapura untuk menemui pimpinan PKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Pada berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui tiga pimpinan PKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Jepang dari siaran ke Indonesia, para pemuda menemui Pihak Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya dalam pedesaan timur Gunung Jakarta untuk mendesak Pihak Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu, juga dengan Sultan Syarif sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Tapi tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Kemudian bersama para muda dengan juru bicara Sultan Syarif untuk membentuk Pihak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengambil kegagalan. Setelah mengalami kegagalan, membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Saiful Said sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, seperti hari pada tanggal 16 Agustus 1945, Bertransisme Muhammad Hatta dan Pihak Soekarno Cakra Fatmawati dan Bunda Soekarno Putri bawa oleh pemuda Karang Seko. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa sini?
Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula Bapak kan ketua PPKI. Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memberikan anggota PPKI yang lain. Terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta karena yang guru golongan muda dan Mr. Ahmad Soeharto melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, dia berusaha Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soeharto ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo kita segera ke sana. Saya rasa di sana pasti terjadi perdebatan yang sangat sengit. Mari Pak, kita segera berangkat. Setelah sampai di sana, Ahmad Soeharto akhirnya menjemput Yusuf Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Soeharto berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak sembunyi memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Yusuf Soekarno sampai Jakarta untuk bisa pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Manda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk Bapak. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Pak? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan ballpoint, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya, perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Bila seperti itu akan banyak tanda tangan. Bagaimana bila Pak Karno saja yang menandatangani? Dengan Pak Hatta juga. Begini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya, tapi harus ada beberapa perubahan, seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta 17/8/05 diganti menjadi 17/28 tahun 05 dan juga Tempo menjadi Tempo. Lalu saya dimulai menulis naskah tersebut dan memberikan hasil ketika tersebut kepada Yusuf Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada Januari 1945. Setelah selesai detik, hari itu juga tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Kada. Namun karena alasan keamanan, maka ditempatkan ke kediaman Yusuf Soekarno. Jadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Hendra dan Esok. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Ya, saya tahu. Maka saya sudah mencari istri saya untuk menjahit itu. Iya, ini sudah saya jadikan. Terima kasih. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Presiden Soekarno, persiapan proklamasi tertulis di yang menggunakan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Pas pukul 10 ini, Presiden Soekarno membacakan proklamasi selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh Esok dan nanti Hendra yang menjadi lagu Indonesia Raya. Dan dilanjutkan dengan sambutan wali kota Surabaya dan pimpinan Provinsi Sumatera. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang singkat-singkat. Jakarta hari ini 17/8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Setelah itu teks sampai tangan kepala Badan dan meletakkan atau Antonis untuk menyatakan. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Hajiman dan para pemuda. Assalamualaikum. Di sini kita akan membahas Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden serta membentuk KMP atau Pemerintahan Nasional Indonesia Pusat untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka!
Setelah melaksanakan sidang pertama, anggota BPUPKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan diinti pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar, Kak Rajiman. Kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Benar, Aramis, walaupun pada sidang lalu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan IR Suparno telah mengusulkan pendapat membuat kesepakatan akhir. Ya sudah seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya Muhammad Yamin? Begini sebenarnya: 1. Kebangsaan, 2. Kebangsaan, 3. Perikanan, 4. Keberadaan, 5. Kesejahteraan. Paket lalu Supomo mengusulkan asas dasar negara agar dapat dilakukan pada Benar, Muhammad Yamin. Saya mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. internasionalisme, 3. mufakat dan demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang berkebudayaan. Saya merasa ada hal yang belum kita bahas di sidang PPKI kedua tadi. Hal apa itu, Kak Bu? Apakah kalian tidak merasa jika kita ini masih dalam pengaruh Jepang? Padahal kita sudah memproklamasikan kemerdekaan. Harusnya kita hapus PPKI karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Benar, aku setuju dengan Syahrir. Kita harus menghapus pengaruh Jepang yang ada di negeri. Iya, aku setuju dengan Syahrir. Bagaimana kalau kita mendiskusikan dengan Bung Hatta? Apakah ini tidak terburu-buru? Tidak, justru lebih cepat lebih baik. Malam ini kita akan ke rumah Bung Hatta. Sepertinya tidak memungkinkan untuk membicarakan ini dengan Bung Hatta, apalagi waktu sudah sangat larut. Ya sudah, kita jemput saja Bung Hatta ke perapatan 10. Kita bicarakan ini di sana. Iya benar, aku dan Syahrir akan menjemput Bung Hatta ke perapatan 10. Lalu bagaimana dengan kami? Kalian langsung saja ke perapatan 10, tunggu kami di sana. Baik, kami akan tunggu di sana. Ayo kita berangkat ke sana, saudaraku. Adakah maksud kalian datang ke sini? Kami ingin membicarakan suatu hal denganmu. Kami berencana membawa Bung Hatta ke perapatan 10 untuk membicarakannya. Jika itu begitu penting, aku akan membicarakan dengan Soekarno. Baiklah, kita jemput Soekarno sekarang. Bung. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa kemarin kembali? Kami kemarin untuk menemui Bung Karno. Tunggu sejenak, saya akan memanggilkan Bung Karno. Ada apa kalian kemari? Jujur kami kemarin mengajak Bung Karno ke perapatan 10. Betul, Bung. Ada hal yang ingin kami bicarakan di sana. Sudah ada rekan-rekan kami di sana yang menunggu, Bung. Apakah Bung Karno bersedia ikut kami? Jika itu hal yang penting, maka saya akan ikut. Baik, Bung. Mari. Terima kasih sudah bersedia datang kemari. Saya tidak akan keberatan jika ini berkaitan dengan negara. Apa yang ingin kalian sampaikan? Kami tidak puas dengan hasil sidang tadi, Bu. Apa yang kalian pikirkan? Menurut kami masih ada yang perlu dibahas dalam sidang itu, Bung. Kita harus menghapus PPKI karena PPKI adalah bentukan Jepang, Bung. Sabar saudaraku, membedakan keputusan Jepang mengubah tata PPKI dan membentuk tatanan kebangsaan itu tidak semudah membagi telapak tangan. Saya perlu waktu untuk memikirkan. Benar, ini merupakan persoalan yang harus dipikirkan secara matang-matang. Lalu kapan kami akan mendapatkan jawabannya, Bung? Kita akan bahas ini di sidang PPKI yang ketiga nanti. Baik, Bung. Sebaiknya kita pulang karena hari sudah larut. Baiklah, mari kita pulang saudara. Assalamualaikum saudara-saudara sekalian. Hari ini pada tanggal 22 Agustus 1945 kita kembali membuka sidang PPKI yang ketiga. Adapun hal-hal yang kita bahas pada sidang 3 PPKI ini, yakni 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia, dan 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. Baiklah, kita pertama kita bahas adalah pembentukan dari Komite Nasional Indonesia Pusat ini kan bertugas membantu Presiden dalam menjalankan tugas majelis dan perseratan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Khusus adalah badan-badan ini diketuai oleh si Mudimeto. Maka ketua satu yaitu
Saudara Saudara Karto Hadikusumo. Yang kedua yaitu Johannes Murtadi. Dan yang ketiga yaitu Saudara Adnan. Bagaimana saudara-saudara itu ada kesadaran? Maaf pemimpin sidang, bukankah pada sidang sebelumnya kita sudah membuat komite nasional daerah? Lalu bagaimana dengan komite nasional daerah? Akankah diganti dengan KNIP? Terima kasih Tuhan. Baik Syaril, terima kasih. Jawabannya adalah tidak. Terima kasih Tuhan. Baik Syaril, terima kasih. Jawabannya adalah tidak. Komite Nasional Daerah masih akan kepada karena KNIP bukanlah sebagai Komite Nasional Daerah. Melainkan KNIP adalah lembaga yang berkedudukan pemerintahan pusat bukan daerah. Negara ini baru saja merdeka, pastinya membentuk tatanan pemerintahan pusat adalah kunci. Membentuk KNIP adalah salah satu cara untuk menangani pemerintahan pusat. Baik Tuhan, saya setuju dengan pembentukan KNIP. Baik, terima kasih Syaril. Lalu bagaimana saudara Kasman serta rekan-rekan yang lain apakah bisa dilihat? Terima kasih Tuhan atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya bersedia menjadi ketua KNIP. Saya bersedia mengembang tugas ini. Saya bersedia Tuhan jika demi kelangsungan negeri ini. Tentu saya setuju. Mohon izin, sepertinya kita perlu memasang KNIP supaya menjadi lembaga yang sah. Betul, sepertinya KNIP ini butuh sidang khusus karena hanya pelantikan itu tidak cukup. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Bagaimana menurut saudara-saudara? Benar, saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itu kita perlu memasang KNIP sekaligus rapat pertama pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasir Bali, Jakarta. Apakah setuju? Saya setuju Tuhan. Saya setuju. Baiklah, kita lanjutkan pada bagian selanjutnya yaitu kita akan membentuk partai politik. Partai politik ini diharapkan akan menjadi lembaga yang akan menghasilkan potensi bangsa yang bertahan persatuan dan mengembangkan rasa kebangsaan dan mewujudkan kedamaian negeri. Mohon izin pemimpin sidang, lalu akan dibuat berapa partai? Kita akan menggunakan sistem partai tunggal, sehingga hanya ada satu partai di Indonesia. Mengapa hanya satu partai Tuhan? Karena partai tunggal ini akan menjadi wadah pembinaan persatuan politik di tanah air bagi rakyat Indonesia. Bagaimana jika kita membentuk Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal Indonesia? Baik, kami setuju Bu. Baiklah, artinya selanjutnya adalah menindaklanjuti usulan daripada pemerintah. Kita akan membentuk Badan Keamanan Rakyat atau disebut BKR sebagai pengganti dari Undang-Undang Organisasi Pembentukan sehingga BKKP. Yang bertujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. Mohon izin pemimpin sidang. Apakah BKR ini adalah tentaranya? Bukan, BKR bukan tentara, melainkan hanya pengganti BPKKP. Karena BPKP sudah tidak patut kita gunakan. Badan Penolong Warga bukan korban perang, dibentuk untuk menolong korban perang pada saat penjajahan sekarang negeri ini sudah merdeka. Jadi sudah sepatutnya kita menggantinya dengan BKR. Baiklah Tuhan, jika itu alasannya. Lalu siapakah yang akan menjadi anggota BKR? Anggota BKR ini akan terekrut dari tentara peta dan HPU. Bagaimana Tuhan? Ya, saya setuju. Mohon izin pemimpin sidang, mengapa tidak kita buat saja tentara kebangsaan khusus? Terima kasih Tuhan. Kita akan membentuk tentara, tetapi tidak dalam waktu dekat ini. Lalu kapan Tuhan? Apa yang kita tunggu Tuhan? Membentuk tentara kebangsaan memerlukan waktu dan pemikiran yang lebih. Jadi sebaiknya kita pikirkan nanti. Baiklah jika Tuhan berpendapat seperti itu. Adakah sandaran lain? Tidak ada pimpinan sidang. Sepertinya cukup. Baiklah, tidak ada dan sidang terkait ketiga ini. Ada pun keputusan yakni Komite Nasional Pusat atau KNIP, Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat. Saya sebagai ketua sidang, saya akan sidang terkait ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.